bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang kami renungkan selagi kami ada, nyanyian pujian pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kami Tuhan, selagi kami masih ada di dunia ini Tuhan. Nyanyian pujian hanya bagimu Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
hati kami bersuka oleh karena Engkau Tuhan. Selagi kami masih ada di dunia ini, nyanyian pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita tetap ada di dalam kondisi yang sehat dan tetap ada di dalam pemeliharaan Allah kita yang ajaib. Salam permulaan yang baru bagi setiap kita. Ya, saya akan terus melanjutkan apa yang menjadi tema bersama kita di Jemaat Abalov yang ada di Bali tentang permulaan yang baru. Ya, terambil dari kitab Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ya, saya hanya mereview, mengingatkan kembali ini menjadi ayat tema kita bersama tentang permulaan yang baru. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, Tuhan membawa kita memasuki permulaan yang baru supaya kita bisa memberitakan kemasyuran Allah, supaya kita bisa memberitakan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara kita hidup supaya orang-orang bisa menyaksikan kemuliaan Allah. Orang-orang bisa menyaksikan bahwa Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini tema saya tetap akan sama. Saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita hidup di musim yang baru ini. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengingatkan bahwa ketika Tuhan sudah menjadi nomor 1, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang nomor 2, nomor 3, dan nomor seterusnya. Ya, karena ketika Tuhan sudah menjadi yang nomor 1, maka seluruh apapun yang kita lakukan, kita tetap akan lakukan dengan kesungguhan hati kita. Kita akan lakukan dengan segenap apa yang ada pada kita, seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ya, baik itu kepada keluarga kita, baik itu di lingkungan pekerjaan kita, pelayanan kita, di lingkungan pergaulan kita, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, ingat, kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu anugerah yang luar biasa ketika kita diberi kesempatan untuk kita bisa menyembah Dia, kita bisa mengucap syukur, kita bisa melayani Dia, Raja di atas segala raja, bahkan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kerohanian kita di dalam ibadah. Tetapi Tuhan mau membawa kita untuk melihat lebih luas lagi, bahwa segala apapun yang kita lakukan, tindakan kasih yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Dia mau melihat itu sebagai sesuatu yang kita lakukan, juga untuk melayani Dia. Jadi tidak dibatasi hanya kepada aktivitas-aktivitas rohani kita, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus benar-benar menyadari bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melayani seseorang, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita berkorban untuk seseorang, sebenarnya kita sedang berkorban untuk Tuhan. Jadi Tuhan mau membawa kita melihat bahwa seluruh proses hidup kita, poinnya atau orientasinya itu hanya kepada Allah kita. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Kita buka di dalam Matius 22 ayat 36 sampai dengan 40.
ya. Satu hari ya, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-36 dari Matius 22 itu, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ya. Ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat, Tuhan Yesus ada menyebut dua hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang unik dikatakan di sini adalah ayat 39 tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya apa, saudara? Artinya hukum yang pertama dengan hukum yang kedua, hukum tentang mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama adalah dua hal yang sama, ya. Dua hal yang tidak berbeda, karena kedua-duanya dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu, ya, manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah kita itu tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Lalu bagaimana cara kita mengekspresikan kasih kita kepada Dia? Tentunya tidak ada cara yang lain selain ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Ingat, bukan hanya saudara-saudara yang seiman dengan kita, ada orang-orang yang ada di dalam gereja, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam komunitas kita. Yang dikatakan sesama kita adalah semua orang, semua manusia yang ada di sekitar kita, siapapun dia, tidak peduli siapapun dia. Tuhan Yesus katakan, kasihilah mereka, ya, dengan segenap hatimu. Ya, kasihilah mereka, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena itulah cara kita mengekspresikan, ya, bagaimana kita mengasihi Allah kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita merasa bangga kalau kita sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa bangga, ya, kalau kita bisa melakukan hal-hal, ya, yang kelihatannya, ya, itu sangat-sangat rohani, ya, baik itu di dalam tempat ibadah, baik itu di dalam pertemuan-pertemuan orang percaya, ya. Tetapi kita melupakan sisi lainnya yang seharusnya kita lakukan juga kepada sesama kita. Teringat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 tentang penghakiman terakhir, ya. Di sana ditulis tentang bagaimana Ia memisahkan antara domba-domba dengan kambing-kambing, ya. Nah, Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-34, ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dimulai ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ya. Maka orang-orang itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, ya, kapan saya memberi engkau makan, kapan saya memberi engkau minum, kapan saya melawat engkau ketika engkau sakit, kapan saya mengunjungi engkau ketika engkau ada di dalam penjara?" Ya. Mereka
bertanya kepada sang raja. Dan apa yang dijawab oleh raja tersebut? Ayat 40 berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ada dua sisi ya yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga ya. Satu sisi ketika kita berkata kita mengasihi Allah kita ingin melakukan yang terbaik kepada Allah kita beribadah kepada Allah kita, maka sisi yang lainnya adalah bagaimana kita mengekspresikannya ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, Tuhan Yesus berkata ya, ketika kita melakukan sesuatu bagi salah seorang di antara mereka itu ya, sesungguhnya kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Jadi hal yang sangat penting sekali ya untuk kita tanam di dalam hati dan pikiran kita supaya ini menjadi gaya kehidupan kita, yaitu bahwa setiap bagian ya atau bidang hidup kita harus menjadi bagian dari penyembahan kita kepada Allah atau bagian dari ibadah kita ya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Minggu yang lalu Pak Beta mengingatkan kita ya tentang apa yang menjadi visi misi Abalov ya. Berapa tahun yang lalu kita hampir setiap minggu kita diingatkan tentang apa yang menjadi visi misi Abalov. Nah, minggu yang lalu Pak Beta mengingatkan kembali tentang visi dan misi daripada Abalov. Masih ingat semua? Ya, menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi ya, untuk menghadirkan ya kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Ingat kata-kata terakhir dikatakan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Nah, setiap bidang kehidupan berarti tidak ada bagian-bagian yang terabaikan. Seluruh kehidupan kita. Ini saya katakan baik itu pribadi kita, baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, apapun juga yang kita lakukan, ya ingat kembali kepada visi misi kita. Itu kita harus bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalamnya. Supaya orang-orang bisa melihat, supaya orang-orang bisa merasakan bahwa sungguh Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, yang terekspresikan melalui kehidupan kita. Makanya seluruh apapun yang kita lakukan, seluruh apapun yang kita perbuat, ya, itu harus menjadi ekspresi dari penyembahan kita atau ibadah kita kepada Allah. Jadi tidak lagi dibatasi dengan hal rohani atau hal yang sekuler, ya. Ingat, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau semua berbicara tentang Allah, maka ketiga-tiganya, baik itu tubuh, baik itu jiwa, baik itu roh, semuanya harus ada di dalam Allah. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu bisnis, usaha, profesional, apapun, ya itu juga menjadi bagian dari ibadah kita, menjadi bagian di dalam penyembahan kita kepada Allah. Makanya apa yang dikatakan oleh Kolose 3:23 ya, itu pasti akan menjadi sesuatu yang mewarnai, mempengaruhi kehidupan kita, yaitu apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saya percaya kalau ini menjadi gaya kehidupan kita, maka kita tidak akan mengkotak-kotakkan lagi, ya.
Yang minggu berapa waktu yang lalu saya katakan kita akan menentukan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita tidak akan melakukan itu lagi. Dan kita juga tidak akan mengkotak-kotakkan, ya kan, apakah ini hal rohani, apakah ini tidak rohani, apakah ini hal sekuler, atau ini duniawi. Kita tidak akan mengkotak-kotakkan itu. Karena apa? Karena seluruh apa yang kita lakukan, orientasi kita adalah Tuhan, dan kita akan melakukannya selalu berpikir tentang kerajaan Allah. Bagaimana bisa menghadirkan kerajaan Allah? Bagaimana bisa mengekspresikan kerajaan Allah? Bagaimana bisa mengungkapkan, ya, atau menghadirkan kerajaan Allah di dalamnya? Kerajaan Allah berbicara tentang apa? Kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah yang engkau lakukan? Engkau akan mendatangkan kebenaran di dalamnya, engkau akan mendatangkan damai di dalamnya, bahkan engkau bisa mendatangkan sukacita di dalamnya. Kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, berarti kita tidak sedang mendatangkan kerajaan Allah di dalamnya. Jadi itu sangat sederhana sekali. Kalau kita berpikir bagaimana sih menghadirkan kerajaan Allah, hadirkanlah kebenaran, hadirkanlah damai, hadirkanlah sukacita di dalamnya. Berarti kita sudah menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah apapun yang sedang kita kerjakan. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan membawa kita memasuki permulaan yang baru supaya kita bisa memberitakan kemasyurannya, kita bisa memberitakan kemuliaannya, kita bisa memberitakan keagungannya, ya. Cara kita memberitakan semuanya itu adalah melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui karakter kita, sikap hidup keseharian kita. Semuanya itu harus bisa menceritakan tentang Allah yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, hari ini saya mau mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk engkau melihat segala sesuatu yang ada di sekitarmu, orang-orang yang ada bersama-sama dengan engkau, keluargamu, komunitasmu, ya, tetanggamu, ya, siapapun yang engkau jumpai mereka. Ingat, mereka adalah cara untuk engkau mengekspresikan kasih Allah yang ada di dalam kehidupanmu. Ya. Ketika engkau mengasihi mereka, sebenarnya engkau sedang mengekspresikan, ya, kasihmu kepada Allahmu. Ketika engkau melayani mereka, sesungguhnya engkau sedang melayani, ya, Tuhan yang engkau sembah itu. Jadi kita tidak dibatasi, ya, oleh ruang atau tempat atau waktu. Engkau bisa melakukan itu dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, ya. Karena apa? Tuhan sudah mengingatkan kita, ya, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan di dalam permulaan yang baru ini, ya, kita mau melihat seluruh bagian kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya itu adalah waktu, ya, untuk kita mengekspresikan kasih kita kepada Dia. Jadi, mari kita tetap semangat dan tetap menjadi berkat. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.